Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makrani, Praktikan Ichtiologi Siswa kelompok 2. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan nila. Sistem pencernaan pada ikan nila adalah proses pemecahan makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar diserap oleh tubuh ikan. Sistem pencernaan pada ikan nila terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Pertama, makanan yang masuk melalui mulut ikan nila. Ikan nila akan menggunakan mulutnya untuk mengambil makanan seperti plankton, alga, dan serangga kecil. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan tersebut akan melewati kerongkongan dan menuju lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pada proses pencernaan mekanis, otot-otot lambung akan berkonstruksi dan menghancurkan makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sedangkan pada proses pencernaan kimiawi, enzim-enzim dalam lambung akan memecah molekul besar dalam makanan menjadi molekul-molekul yang sederhana. Setelah melalui lambung, makanan akan masuk ke usus ikan nila. Di dalam usus, zat-zat sederhana hasil pencernaan akan diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam peredaran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh ikan. Selain itu, usus juga berperan dalam menyerap air dan nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh ikan nila. Akhirnya, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan melalui anus ikan nila sebagai limbah. Proses ini disebut sebagai ekskresi. Dengan demikian, sistem pencernaan ini ikan nila atau Oreochromis niloticus dapat mengolah makanan yang dikonsumsi dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Materi kedua, sistem peredaran darah pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Sistem peredaran darah pada ikan nila adalah proses perpindahan zat-zat penting seperti oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh ikan nila. Sistem peredaran darah pada ikan nila terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan cairan darah. Pertama, darah mengandung oksigen dan nutrisi dikumpulkan oleh jantung ikan nila. Jantung ikan nila terdiri dari dua bilik, yaitu bilik atrium dan bilik ventrikel. Ketika darah kaya oksigen dan nutrisi masuk ke atrium, bilik atrium akan berkonstruksi dan memompa darah ke bilik ventrikel. Setelah itu, bilik ventrikel akan berkonstruksi dan memompa darah ke pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh ikan nila. Di dalam arteri, darah dibagi menjadi banyak cabang kecil yang disebut dengan kapiler. Kapiler ini sangat tipis sehingga zat-zat penting seperti oksigen dan nutrisi dapat melewati dinding kapiler dan masuk ke dalam sel-sel tubuh ikan nila atau Oreochromis niloticus. Setelah melewati kapiler, darah yang mengandung limbah dan karbon dioksida dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah yang disebut dengan vena. Jantung akan memompa kembali darah ke aliran atrium dan siklus peredaran darah dimulai kembali. Dengan adanya sistem peredaran darah ini, ikan nila dapat mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupannya. Sistem reproduksi pada ikan nila. Reproduksi pada ikan nila ialah proses penting dalam siklus hidup mereka. Ikan nila termasuk dalam kelompok ikan yang memiliki sistem reproduksi yang kompleks. Berikut adalah beberapa informasi yang mengenai reproduksi pada ikan nila.
1. Sistem reproduksi. Ikan nila memiliki sistem reproduksi yang bersifat genealogistik yang berfungsi, berarti bahwa individu-individu dalam populasi terbagi menjadi dua kelamin yang berbeda, yaitu jantan dan betina. Pada ikan nila jantan memiliki sirip ekor yang lebih panjang dan berwarna lebih cerah daripada betina. 2. Pemijahan. Pemijahan ikan nila bisa terjadi pada musim hujan atau ketika suhu air meningkat. Pada saat ini, ikan betina akan mengeluarkan telur-telur yang kemudian akan diperbanyak oleh ikan jantan dengan mengeluarkan sperma. Proses pemijahan ini biasanya terjadi di tempat yang dangkal dan memiliki substrat seperti tanaman air atau tanah liat. 3. Perkembangan telur. Setelah pemijahan, telur-telur ikan nila akan menetas dalam waktu sekitar 24-48 jam tergantung pada suhu air. Telur-telur ini akan menempel pada substrat dan dilindungi oleh ikan betina atau bahan-bahan organik di sekitarnya. Selama masa perkembangan, telur-telur akan mengalami beberapa tahap pembelahan dan pertumbuhan sebelum menetas menjadi larva. 4. Siklus hidup. Setelah menetas, larva ikan nila akan menghabiskan beberapa minggu di perairan dangkal sebelum berpindah ke perairan yang lebih dalam. Selama pertumbuhannya, ikan nila akan mengalami beberapa tahap perkembangan seperti larva, juvenil, dan akhirnya menjadi ikan dewasa. Waktu yang diperlukan untuk mencapai kematangan reproduksi pada ikan nila bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti suhu air dan kesediaan makanan. Itulah beberapa informasi mengenai reproduksi pada ikan nila. Sistem otot atau urat daging. Sistem otot atau urat daging pada ikan merupakan bagian penting dalam tubuh ikan yang memungkinkan mereka untuk bergerak, berenang, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Berikut ini adalah penjelasan lebih jelas mengenai sistem otot atau urat daging pada ikan. 1. Struktur otot. Sistem otot pada ikan terdiri dari otot rangka atau otot sadat atau jantung dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang terletak di sepanjang tulang belakang atau kerangka ikan yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas untuk bergerak dan berenang. Otot rangka ini terdiri dari serat otot yang panjang dan silindris yang bisa berkontraksi dan merenggang untuk menghasilkan gerakan otot. Otot jantung adalah otot yang terletak di sekitar jantung dan bertanggung jawab dan menggerakkan darah ke seluruh tubuh ikan. Otot polos terdapat di dalam organ-organ internal ikan seperti saluran pencernaan dan pembuluh darah yang membantu dalam fungsi-fungsi vital tubuh. 2. Kontraksi otot. Proses kontraksi otot pada ikan melibatkan interaksi antara protein-protein, aktin, dan miosin. Ketika rangsangan saraf atau sinyal kimia diterima oleh otot, ion kalsium dilepaskan yang memicu reaksi kimia di dalam sel otot. Hal ini menyebabkan protein, aktin, dan miosin saling berinteraksi, mengikat, dan melepaskan satu sama lain, yang menyebabkan kontraksi otot. Kontraksi otot ini menghasilkan gerakan tubuh ikan seperti berenang, menggigit, atau bergerak secara umum. Jenis-jenis otot. Pada ikan terdapat beberapa jenis otot berbeda. Otot merah, juga dikenal sebagai otot lambat, adalah otot yang kaya akan oksigen dan mampu bekerja dalam jangka waktu yang sama. Otot ini banyak terdapat pada bagian tubuh ikan yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan, seperti otot-otot di sekitar sirip. Otot putih, juga dikenal sebagai otot cepat, adalah otot yang bekerja dengan cepat dan kuat, namun mudah lelah. Otot ini banyak terdapat pada bagian ikan yang memerlukan gerakan cepat, seperti otot-otot di ekor.
4. Adaptasi pada berenang. Sistem otot pada ikan telah mengalami adaptasi yang memungkinkan mereka berenang dengan efisien. Beberapa ikan memiliki otot-otot yang lebih kuat dan fleksibel di bagian tubuh yang digunakan untuk berenang, seperti sirip dan ekor. Sirip pada ikan dapat bergerak secara independen atau satu sama lain, memungkinkan ikan untuk mengubah arah dan kecepatan berenang. Otot-otot di bagian tubuh tengah ikan juga memiliki struktur yang memungkinkan gerakan yang efisien dan mengurangi gesekan dengan air. Itulah penjelasan lebih jelas mengenai sistem otot atau urat daging pada ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.